Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di video yang season 2. Luar biasa. Jadi tadi Langga sampai nangis loh teh. Oh, padahal itu belum seberapa ya. Kalau dikasih waktu 2 jam aja kayaknya Langga nangis gitu. Tadi mah cuma berkaca-kaca ya. Ya. Karena saya pun kalau nyeritain yang lain, aduh kayaknya nggak sanggup deh gitu. Luar biasa teh. Jadi kan gini loh teh. Sebagai pengalaman Langga ya teh, kalau tips dari Aroni, enggak kalau kita menemukan suatu, misalnya gini, Langga menghadapi klien, nah gitu, enggak titip kita harus pasang barrier itu jadi pasang penghalang. Jadi Aroni kasih teknik apa, cuman Langga kembangkan sendiri. Jadi bagi Langga supaya Langga terhindar dari barrier, ada gini teh, ketika orang terpuruk, kita sebagai hipnoterapis harus selevel di atas. Harus kan? Jadi sama-sama ikut-ikutan iya, gitu teh. Harusnya. Karena kalau ikut-ikutan malah kita yang kena. Nah, jadi teknik Langga namanya teknik. Jadi Langga anggap semua istilahnya supaya semua yang diargumenkan oleh dia itu bohong semua. Jadi anggapannya that is just imagination. Yes. Jadi dalam pikiran seseorang gitu. Cuman ketika Langga nggak praktek itu ke bawah. Karena memang kan ini niatnya bukan untuk gak ada istilah hipnoterapi, nggak ada. Ini memang curhat aja gitu. Jadi aduh ikut-ikutan. Aduh luar biasa. Cuman memang hari ini memang Langga banyak sekali belajar, khususnya dari Teteh. Jadi hal yang Langga anggap dulu Teteh is perfeksionis Teteh gitu ya. Menjadi seorang Teh Riti yang sekarang dengan bagaimana luar biasanya, Langga menutup mata untuk yang dulu gitu ya. Cuman ketika sekarang ada kesempatan untuk ngobrol lebih dalam, itu ilmu semua Teh. Pengalaman semua gitu. Jadi alhamdulillah Langga bisa berkenan ngobrol dengan Teteh. Tapi mohon maaf ya tadi ada sedikit gangguan dari mulai. Jadi memang gini real, kita nggak ada sesuatu lah. Tepu-tepu. Bener-bener tadi kan kamera semakin hari semakin siang, jadi kamera yang teduh panasan, terus rolling lagi, harus ambil minum lagi segala rupa. Jadi memang mohon maaf sekali teman-teman, ada banyak gangguan. Jadi memang tapi itu apa ya, banyak orang yang enggak coba dong lebih dibuat rapi gitu nya. Cuman itu oke ya teh, bagus, cuman ada sesuatu yang nantilah asal lebih nyaman saayana gitu teh. Karena bukan berarti apa teh untuk ngedit lebih lama. Ngedit dibanding buat video lebih lama ngedit loh. Jadi udahlah istilahnya makin senatural mungkin gitu. Jadi karena kan intinya kita di sini cuma sharing ya. Sharing. Jadi ya apa adanya kita. Saya di sini juga bukan seorang public figure sebenarnya. Kenapa bisa ada di konten Langga? Karena saya sahabat Langga itu aja. Betul, jadi tidak ada siapa sih saya kok bisa sampai diwawancarain Langga gitu. Sebenarnya ini bukan wawancara, ini sesi kita curhat-curhatan gitu. Jadi karena kita temen, Langga pengen sharing, jadi ya inilah kita gitu. Jadi tidak ada nggak ada settingan loh. Nggak ada settingan gitu. Jadi seadanya kita ngobrol sebagai gitu. Temen aja. Gitu. Jadi istilahnya gini loh teh. Kan kalau semacam ngobrol seperti ini ya di video kan mungkin ada beberapa orang yang nggak, misalnya ada endorse ya, nggak yang asup misalnya teh buat jadi salah satu di video gitu ya. Langga akan nanti dulu gitu, artinya Anda itu siapa gitu, paling gitu loh teh. Walaupun Anda Pak Doni gitu nya, Pak Doni Ahmad Munir. Mohon maaf Langga kan sama Bapak belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol. Jadi ya mungkin kita berteman dulu aja gitu loh Pak. Nanti baru kita bisa buat video. Karena memang seperti itu loh teh. Hati-hati dicekal ya. Siapa Anda gitu kata Pak Doni mungkin ya. Dalam hidup Langga, karena memang Langga. secara jabatan beliau sangat luar biasa. Cuman kan ya istilahnya mah apa ya, jadi walaupun siapapun itu gitunya, selama itu bukan teman, kayaknya nanti dulu lah, di jadwal sibukan dulu. Oke, kita lanjut lagi teh. Istilahnya mah kan tadi Langga masuk dalam cerita Teteh, jadi kan walaupun ya itu real, cuman mungkin Langganya perlu penyesuaian, karena udah lama Langga nggak praktek hipnoterapi karena pandemi. Jadi kebawa aja. Cuman jadi istilahnya teh tadi kan dari mulai setting yang memang berubah-ubah, rolling set berubah-ubah, kemudian juga kita sambil nunggu buka
Kopi cinta. Kopi cinta sama teh ini cinta. Udah lapar sebenarnya. Jadi hari ini kita di momen ini setelah tadi kita buat video di depan pindah ke belakang, kita akan sedikit lebih mengulas tentang lanjutannya teh. Cerita teteh yang tadi. Jadi kan mungkin ditutup ya teh ya untuk yang 60K 60K itu ditutup, itu yang itu luar biasa sekali teh. Dari mulai 60.000 hingga mungkin dari sekian ribu, ratus ribu sampai jutaan, sampai puluh juta. Kemudian juga itu scene yang paling membuat Langga kena itu selain yang tadi dari mulai gini loh teh. Apa yang sudah ada di badan, apa yang sudah ada dalam diri kita itu kan sangat susah untuk diberikan itunya. Tapi dalam tadi kakak teteh itu scene yang paling luar biasa loh. Itu melepaskan langsung dan memberikan kepada teteh. Itu memang nggak akan pernah bisa terganti gitu ya. Berapa sih harga sebuah anting gitu. Jadi nilai yang di sini bukan antingnya yang dilihat, tapi pengorbanan yang begitu besar. Betul besar loh. Ya, dan itu yang mengantarkan kami menjadi saat sekarang ini gitu. Jadi jangan pernah mengecilkan dukungan keluarga kita sekecil apapun itu. Kita tidak pernah tahu bantuan manakah yang mengantarkan ke kesuksesan kita saat nanti. Mungkin Langga juga nggak akan pernah tahu ya channel yang mana, konten yang mana, atau bintang tamu yang mana yang bisa bikin tiba-tiba Langga melonjak naik. Kita nggak pernah tahu. Jadi appreciate ya. Jadi hargai gitu, hargai sekecil apapun yang telah orang lain berikan kepada kita. Nggak cuma materi ya, kalau tadi yang bikin Langga nangis mungkin karena sesuatu yang melepaskan loh itu loh langsung gitu ya. Tapi apapun itu kalau menurut saya bukan cuma materi gitu, ide, gagasan, cemoohan sekalipun gitu, semua itu punya sumbangsih besar untuk perubahan kita di masa depan. Kalau yang semalam saya dapat dari sahabat saya, Keida, halo. Asik, luar biasa. Yang dia katakan bahwa ketika seseorang itu tidak akan berpengaruh besar di 5 tahun kamu gitu, jangan pernah memikirkannya lebih dari 5 menit. Jadi ketika ada seseorang yang membuat kamu jatuh, membuat kamu down, membuat kamu terpuruk, membuat kamu sedih, cukup pikirkan selama 5 menit saja dan abaikan gitu. Karena ketika kita galau berkepanjangan, sedih berkepanjangan, memikirkan lebih dari 5 menit, itu akan merusak 5 tahun kamu ke depan gitu. Jadi cukup pikirkan hal-hal positif, orang positif, orang-orang yang membahagiakan, yang memberi cinta. Yang menyakiti itu cuma setitik gitu yang harus kita lewatkan begitu saja. Jadi buat anda-anda yang tidak berarti dalam hidup saya, jadi ageleuyeng lah sih. Ageleuyeng gitu. Kalian tuh cuma cameo gitu ya, iklan sebentar. Figuran. Jadi gitu. Masuk lewat, udah gitu ya. Sudah lewat begitu saja. Gitu. Luar biasa teh. Kita lanjut lagi teh. Tadi kan untuk 60K ini legend loh teh. Jadi memang. Dan itu yang mempererat sebesar apapun masalah yang kami hadapi, saya dan suami selalu ingat 60K gitu. Berapa besar pun penghasilan kita saat ini, 60K itu legend gitu. Jadi jangan sampai cek paribasar unggah adat gitu ya. Kalau sudah punya uang, ingat 60K itu lebih berharga dibandingkan uang yang kita punya saat ini gitu. Luar biasa. Oke, spesial untuk Jojon. Next time kalau ke Sumedang kita collab, Pak. Iya. Karena kan memang nggak bisa lepas dari beliau. Jadi Langga sendiri ketemu sama Teteh, kan Langga hanya tahu Teteh gitunya, nggak tahu keluarga, nggak tahu suami Teteh. Ketemu paling cuma sekali 2 kali. Kemudian juga sama yang lain-lain. Waduh, ini sponsor utama nih ya. Kayaknya dipegang gini aja deh. Nggak apa teh. Jadi ini sponsor utama kita. Jadi memang teh sungguh sangat luar biasa sekali. Sekarang kita lanjut teh. Oke. Apa itu K21? K21. KW. Oh iya. Apa namanya teh? KAT. Oke, kita lanjut karena ada cerita sangat luar biasa dari mulai KAT, HNM, gejolak riba, Sri Kandinya terutama. Apa yang membuat momen semua itu menjadi cerita hidup Teteh? Jadi sepertinya
kalau kata Umi Alia, saya tidak pernah sharing segamblang ini dia di publik gitu. Jadi ini beneran pertama buat Langga gitu. Luar biasa, turun nuhun teh. Luar biasa. Jadi apa ya? Allah itu sudah menentukan sebuah perjalanan, sebuah cerita hidup yang cantik untuk saya gitu. Kenapa saya bilang cantik sekarang? Sekarang saya bilang cantik gitu, tapi ketika dulu gitu ya, dulu ketika melewati step-step itu rasanya aduh itu hari terburuk saya gitu ya. Tapi setelah saat ini, terutama setelah gabung di HNM, saya merasa bahwa Allah tuh luar biasa. Dia tidak pernah mengurangi rasa sayangnya sama saya, apapun kondisi saya gitu. Jadi ketika saya berburuk sangka kepada dia, dia tetap curahkan kasih sayangnya. Ketika saya berbaik sangka, dia lebih lagi mencurahkan kasih sayang. Jadi perjalanan hidup yang step by stepnya itu betul-betul saya rasain dari mulai KAT, kenapa gabung di KAT, pada akhirnya ketemu dengan Dekap. Di Dekap saya mulai evaluasi diri, akhirnya ketemu dengan Lariba. Itu ketemu kajian Lariba awalnya juga dari Langga. Oh ya. Keren. Jadi dari Langga gitu teh? Iya betul gitu. Jadi pertama kali ikut kajian juga referensi Langga gitu ya. Jadi luar biasa, Langga ini sahabat saya gitu. Jadi luar biasa. Luar biasa. Kenapa ada di sini makanya gitu ya, sharing spesial buat Langga gitu ya. Siap. Atur nuhun pisan. Jadi kembali ke KAT tadi, komunitas Amazing True Health. Jadi Dr. Andika, sambil lanjut ya teh. Ya, mentor kita di KAT itu adalah seorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter yang justru tidak pernah praktek sebagai dokter gitu, lebih kepada bisnismen, tapi otot berbaginya itu yang teramat sangat kuat gitu dari Dr. Andika. Kenapa dia tidak menjadi dokter akhirnya? Jadi dia merasakan bahwa ketika kita sukses itu adalah ukuran beliau gitu ya. Ukuran sukses Dr. Andika itu ketika dia bisa mensukseskan begitu banyak orang, bukan cuma di Indonesia, karena KAT ini sudah mendunia. Jadi Dr. Andika ini sudah punya tim dan sudah sangat amazing sekali, yang luar biasa. Bisa Amazing Mentor, kita klik Amazing Mentor ya. Oh itu ada. Oke, ya, luar biasa. Kita bisa di IG, di Facebook, di Twitter, semua ada. Tinggal klik Amazing Mentor Dr. Andika Sediawan. Jadi ketika di KAT itu mulai Pak Denny itu dia sahabat saya sejak SMA. Oh itu ya. Jadi saya lebih enak ngomongnya Kang Denny gitu ya. Pertama kali memperkenalkan KAT itu Kang Denny. Saya yang asalnya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, sebagai seorang pedagang yang tidak pernah punya keinginan untuk belajar sebenarnya. Mindset saya berubah ketika ketemu Kang Denny dan diperkenalkan dengan KAT ini gitu. Jadi wah ini banyak iklannya ya teman-teman karena angin. Luar biasa. Jadi bagaimana ketika kita hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Mungkin di awal ketika saya cuma jadi seorang pedagang, yang saya pikirkan adalah bagaimana mendapatkan untung dari apa yang saya dagangkan, keluarga saya berkecukupan, terus saya sendiri tidak lagi pusing memikirkan besok makan apa gitu ya. Ya masih dengan pemikiran sempit bahwa apa yang saya usahakan saat ini adalah untuk keluarga saya. Ketika diperkenalkan dengan KAT, dengan Dr. Wikan dan Dr. Andika waktu itu, bagaimana mereka justru meminta kita gitu untuk setingkat naik satu level dari kita yang sekarang gitu. Saat kita hanya memikirkan diri kita, saat kita hanya memikirkan keluarga kita, maka rezeki yang Allah kasih itu hanya cukup untuk kita gitu. Bagaimana Allah mau menitipkan rezeki yang banyak ketika pikiran kita pun hanya lingkup yang sedikit. Jadi ketika kita ingin Allah pantaskan untuk diberi kelebihan rezeki, maka kita harus menaikkan level hidup kita itu dengan melihat sekeliling. Nah dari situ saya mulai memikirkan saudara-saudara saya, mulai memikirkan bagaimana saya membantu teman saya. Dari situ juga mulai share, Kang Denny mengajak saya untuk keliling untuk melihat bahwa di luaran sana banyak loh yang butuh bantuan kita gitu. Jadi dari KAT ini saya banyak belajar bagaimana kita peduli terhadap orang lain, bagaimana bahwa
kita tuh harus jadi orang kaya itu gitu. Jadi di KAT ini saya disadarkan bahwa kaya itu wajib gitu. Kenapa wajib? Karena kekayaan kita bisa kita bawa ke akhirat gitu ya. Selain KAT itu adalah komunitas Amazing True Health, kesehatan yang benar-benar sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi gitu ya, sehat finansial, totalitas, semua totalitas. Makanya kenapa semuanya step by step kehidupan saya itu akhirnya di HNM, Holistic New Me gitu. Jadi dari step yang asalnya tidak tahu apa-apa, kemudian saya bergabung di KAT dengan Dr. Andika dan Kang Denny ini, akhirnya wawasan saya, mindset saya, paradigma saya tentang hidup itu berubah. Lalu saya akhirnya ketika sudah mulai perjuangan saya dimulai ketika ingin bergabung di sini juga, ini luar biasa dukungannya. Awalnya memang hanya untuk kesehatan diri sendiri gitu. Saya pernah sakit selama 1 tahun sakit, dan itu tidak ada keluarga yang tahu. 1 tahun sakit? 1 tahun, hanya suami yang tahu. Jadi sakitnya bukan sakit yang akhirnya tertidur diam, kalau itu pasti keluarga tahu gitu. Tapi saya menderita gangguan yang bisa yang saat itu kira-kira tahun 2016 2017 ada gangguan alergi sebenarnya. Jadi saya tidak bisa pakai wangi-wangian, saya nggak tahu itu apa gitu jenis penyakitnya, karena sampai saat itu pun dokter sudah mencoba untuk menyuntik saya gitu ya di apakah ini lupus autoimun gitu, saya tidak tahu gitu, karena waktu itu yang saya tahu bahwa daya tahan tubuh saya menurun, jadi bisa pingsan kapanpun dimanapun gitu, dalam kondisi apapun gitu, dan anak-anak saya tahu gitu. Jadi kondisi mereka lagi kecil gitu. Saya pingsan pernah di depan kamar mandi. Anak saya masih kecil-kecil saat itu, mereka juga nggak bisa angkat saya dengan postur segini gitu ya. Akhirnya cuma ditidurin, kasih bantal, dibiarkan tidur gitu. Di depan? Ya, depan kamar mandi gitu. Terus pernah juga ketika kita ngobrol gitu ya dengan tetangga, tiba-tiba saya bangun mau pulang, blank, pingsan gitu, jatuh gitu. Itu sering banget gitu. Terus pernah juga saya tuh kalau sudah blank itu, jadi ketika ada benjolan di kepala itu kayak menekan saraf itu blank gitu, nggak pusing nggak apa, langsung blank, nggak kelihatan. Jadi pernah satu ketika pulang jualan itu saya masih waktu itu jalan kaki dari menuju rumah saya, itu kan ada jembatan ya, sawah kiri kanan, di bawah itu jalan. Ketika itu saya padahal lagi enak fit gitu, nggak merasakan sakit apapun. Pas jalan blank tiba-tiba, dan saya masuk sawah. Waktu itu di rumah. Pakai motor? Enggak, lagi jalan kaki. Jadi di rumah waktu itu ada 2 ponakan saya dan 2 putra saya gitu ya. Waktu itu masih kecil-kecil. Teh Winda, halo, masih inget kayak bibinya datang dengan tanah sekujur tubuh gitu ya. Dan yang mereka lakukan cuma ketawa gitu. Oh gitu, jatuh di mana gitu. Dan itu luar biasa, sampai sekarang bekasnya masih ada, berdarah karena jatuh masuk ke sawah gitu, yang pinggir-pinggirnya itu ada benteng beton. Akhirnya kaki saya memang luka, dan pulang karena itu alhamdulillahnya malam ya, jadi tetangga nggak ada yang tahu. Jadi pas masuk ke rumah udah teriak-teriak minta air gitu. Kenapa tuh? Badan saya penuh lumpur gitu. Itu luar biasa ya perjuangan saat itu. Jadi akhirnya ditawarin sama teman untuk minum Kangen Water. Nah di situ saya nggak punya uang sama sekali untuk beli mesin. Ini kenapa saya merasa bahwa perjalanan hidup saya cantik, karena memang setiap hal yang saya lakukan, usaha saya apapun bentuknya itu cuma modal bismillah gitu. Mungkin Kang Denny lebih tahu ya, Kang Denny nanti collab sama Langga. Jadi saya minum Kangen Water dari Kang Denny, disuplai. Terus akhirnya saya kepikiran setelah tahu, sering ikut gitu ya, Kangen Water tuh apa gitu. Ternyata ketika saya tahu bahwa efek terbaik diminum itu fresh from di mesin gitu ya, langsung dari mesinnya gitu. Jadi saya berpikir saat itu kalau saya mau sehat saya harus punya mesinnya. Dengan waktu itu harganya kurang lebih 30 jutaan untuk punya 1 unit itu ya, dengan instalasinya. Saya berpikir dari mana uangnya gitu. Saya mau sehat, saya mau mesin itu, tapi saya nggak punya uang sama sekali gitu. Jadi pada saat itu berbekal modal sedikit tabungan, terus Kang Denny kasih solusi ke saya. Kenapa nggak jualan airnya,
uangnya ditabung, nanti kamu akan punya 1 mesin. Dan itu saya lakukan betul-betul dibantu Kang Denny. Luar biasa lah enggak? Saya bisa membeli 1 unit mesin Kangen Water itu kurang lebih harganya 30 juta itu dari hasil berjualan Kangen Water itu sendiri. Jadi nggak ngeluarin duit gitu ya. Kang Denny tahu betul perjuangan ini, karena memang beliau itu dan istrinya yang menemani saya untuk jualan gitu ya. Jadi waktu itu sampai ke Subang. Sampai ke Subang ya, sampai ke Subang saya jualan air Kangen Water dan uangnya ditabung sedikit demi sedikit. Dan ini yang lucunya ya, ketika beli mesin itu Pak Denny sama istrinya saat itu sedang ada di kantor Enajik di Jakarta dan saya belum punya uang. Itu 17 juta kekurangan untuk 1 unit mesin. Kata saya akan tabung terus, saya jualan. Jualan saya pernah diantar anak saya dari Tanjung Kerta dari Sumedang ke Tanjung Kerta, bawa beberapa dus aqua, Kangen Water, dan macam-macam lah, 1 motor itu isinya banyak. Dan ini satu hal yang tidak boleh kita lupakan itu ya, segala sesuatu Allah pasti akan sesuai prasangka hambanya gitu. Jadi pada saat itu saya naik motor, saya ingat waktu itu lagi teleponan sama almarhum kakak saya. Di motor? Di motor. Jadi anak saya yang pertama yang bawa motor, di depannya dus penuh, terus saya di belakang juga bawa dus juga, bawa tas juga di motor. Terus saya sambil telepon kakak saya waktu itu karena hujan, saya pulang dari Subang naik motor, langsung jemput anak saya, langsung mau nganterin barang juga sama anak saya ke Tanjung Kerta. Waktu itu menjelang maghrib, hujan gede, kakak saya khawatir, dia telepon, di mana gitu kan. Ketika saya lagi nelpon itu, anak saya mungkin karena saya nelpon, saya ini nggak konsen, akhirnya kita terguling. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu kalau menurut Langga ada perjuangan sampai berdarah-darah, itu berdarah beneran. Ekstrim loh itu. Nah, jadi pas waktu itu saya tetap kalau lewat jalan situ tuh sampai suka nangis juga gitu ya, kenangan sama anaknya. Dan yang lucunya inilah kenapa, karena anak saya dididik sejak kecil untuk tidak mengeluh gitu ya. Jadi ketika kita jatuh itu bukan kaget, bukan nangis, yang terjadi kita ketawa gitu. Jadi di jalan itu ya, dengan dus yang berhamburan, dengan anak saya yang berdarah kakinya, saya pun juga sama, sedikit berdarah juga di kaki. Hujan kondisinya dengan barang bawaan kita gitu. Terus saya bilang gini, lihat saat ini jalan ini adalah saksi bahwa mama sedang berjuang gitu. Jadi kamu akan lihat setahun lagi, dan itu benar-benar tepat 1 tahun gitu ya. 1 tahun yang akan datang kita akan lewat lagi jalan ini, tidak kehujanan, tidak kepanasan, dan tidak jatuh karena mama akan bawa mobil melewati rumah ini. Amin, tempat luar ini biasa. gitu. Jadi pada saat itu anak saya bilang, amin, istajib doana ya Allah, lagi hujan nih gitu. Waktu itu anak saya kalau nggak salah waktu masih SMA gitu ya. Jadi pas abis itu kita cuma beresin semua dagangan kita, terus jalan lagi lanjutkan. Saya antar anak saya lalu pulang kembali gitu ke Sumedang. Jadi benar-benar perjalanan di KW itu membentuk saya, mindset saya berubah ya, bahwa hidup ketika memang melulu tentang diri sendiri ya seperti itulah yang didapat. Tapi ketika kita hidup untuk berbagi dengan orang lain, Allah akan titipkan lebih gitu. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi dan itu tepat 1 tahun kemudian memang saya berdua anak saya lewati jalan itu dengan mobil juga. Oke, luar dan biasa. Step by stepnya kenapa sekarang mobilnya nggak ada itu luar biasa ya. Dari KAT, perjuangan saya di KAT, akhirnya saya juga ketemu Langga juga masih di KAT ya. Pada lompat ke Lariba sebenarnya, jadi lagi asik-asik di KAT. Saya memang saat itu sedang gencar-gencarnya bisnis Kangen Water, dengan saya juga amazing banget ya, bahwa ketika dulu saya jualan lotek yang 5.000 laku. Asik, luar biasa. Ketika mindset kita memang bergeser bahwa Allah yang akan melakukan gitu ya sesuatu, bukan kita. Sampai akhirnya ketika hal mustahil tuh, saya dulu pernah gini, jualan 5.000 sih gampang gitu ya. Tapi jualan 50 juta sahanurek meuli gitu. Karena mindset kita masih sangat sempit ya.
Tapi di KAT semuanya itu berubah ketika saya dihadapkan bahwa produk yang kita jual nih harganya 50 jutaan loh gitu. Dengan cara pendekatan yang berbeda, dengan cara kita marketing yang berbeda, sebenarnya ibu mampu jual ini. Dan saat itu saya nggak mampu sama sekali. Jadi selama hampir 6 bulan tuh saya nggak bisa closing 1 unit mesin pun gitu. Dalam waktu 6 bulan? Iya, karena jualan air iya, saya kenceng banget gitu, penghasilan saya besar di situ. Tapi untuk mesin, karena mindset saya masih mengecilkan Allah. Jadi saya merasa bahwa saya tidak mampu loh, sampai akhirnya mentor saya bilang, kamu tuh terlalu sombong. Jadi yang kamu pikirkan bahwa kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, apa kamu tidak punya Tuhan gitu, yang maha bisa, yang maha mampu gitu. Saya di situ nangis bener-bener gitu ya Allah gitu, kok saya sampai sekerdil ini gitu. Sampai akhirnya, karena di KAT itu nggak melulu tentang pendampingan bisnis, rohani, betul-betul mereka gembleng kita gitu. Dah dari situ mulai besarkan pikiran kita, besarkan mimpi kita, dan ingat ada Allah yang maha besar. Ketika kamu yakin bahwa kamu mampu gitu, ketika Allah memberikan kemampuan itu pasti bisa gitu. Jadi pada saat itu sudah tidak ada lagi keinginan untuk menjual mesin. Yang saya tahu bahwa saya harus share kesehatan, saya harus share apa yang saya rasain, saya menjadi sehat seperti sekarang ini, wasilahnya Kangen Water, saya cuma lillah aja share gitu. Dan ketika di saat itu justru 13 unit mesin terjual gitu. Jadi luar biasa ya ketika sekali. Kita ikhlas benar-benar sudah tidak memikirkan bahwa saya harus menjual atau apa, itu udah nggak ada lagi di mindset saya. Saya berpikir bahwa orang lain harus merasakan sehat seperti saya, orang lain harus tahu manfaat yang saya dapat gitu. Jadi dari situ rasanya mudah gitu ya. Jual 1 unit mesin tuh nggak sulit ternyata. Dan terus pernah dalam 1 bulan kita jual 6 unit mesin juga. 1 bulan? 1 bulan. Nah itu luar biasa tuh. Tapi setelah itu memang titik balik, itulah kenapa step by step kehidupan saya itu seperti alur yang sudah Allah persiapkan untuk saya, akhirnya holistic Nyumi gitu ya. Dikenalkan Langga waktu itu, kalau nggak salah saya lihat BC tentang kajian. Waktu itu Sri Kandi baru menggelar 1 kajian gitu. Saya dikasih tahu teman ada sebuah kajian tentang komunitas anti riba. Nah waktu itu saya tanya, karena ada Langga share juga status SW itu ya. Terus Langga kenalin saya ke Umi Aida. Halo Umi. Sibuk. Jadi waktu itu baru 1 kali kajian diadakan, saya belum berani karena kata teman saya itu isinya pengusaha semua Bu gitu. Wah saya bukan pengusaha gitu ya, tapi diyakinkan Langga untuk kontak Umi nih kan. Waktu itu Langga chatnya masih saya simpen gitu. Sejarah berapa tahun yang lalu itu iya, jadi 2 tahun yang lalu ya. Ekstrim. Jadi ketika saya masuk ke sana di hal pertama yang saya dapat di kajian itu tentang tauhid dari Ummu Fatma. Kajian pertama itu yang bikin saya nangis nggak bisa tidur gitu. Jadi kenapa ketika kajian itu Ummu Fatma hanya menayangkan sebuah video tentang siapa sih kita gitu, dari mana kita berasal, sedang apa kita di dunia, dan kemana kita akan kembali dalam sebuah video. Di situ mindset saya sudah mulai berubah lagi gitu ya. Ketika di KAT itu saya dibukakan untuk bisa berbisnis, untuk bisa berbagi, untuk bisa eksis lah gitu ya. Ternyata ketika masuk lagi ke Sri Kandi itu, saya ditampar dengan sebuah statement siapa saya gitu. Itu tuh luar biasa, yang ketika pulang kajian, saya datang ke kajian terus terang Langga, datang waktu itu masih bawa mobil. Saya datang masih pakai mobil, pulang dari kajian rasanya pengen saya lempar itu mobil. Oh itu teh. Senang dengar kita ketika bawa mobil kredit. betul. Jadi dalam pandangan orang lain mungkin saya sukses saat itu gitu. Tapi mereka nggak pernah tahu kan kalau kesuksesan apa yang mereka lihat itu nggak sesukses yang di dalam gitu ya. Jadi mobil saya nggak beli cash.
gitu, motor saya nggak beli cash, jadi saya mampu nyicil gitu ya, dan itu semua bisa terlewati itu. Tapi ketika tahu hukumnya, ketika semakin ngaji gitu ya, setiap pulang ngaji tuh rasanya kayak ditamparin itu, ditabokin gitu. Tiap pulang, ya Allah gitu, sombongnya saya dengan percaya diri. Mohon maaf ini ya, mungkin kan setiap orang punya mindset yang berbeda tentang riba. Setiap orang juga punya punya keyakinan masing-masing gitu. Setiap orang juga punya hal yang memang menurut mereka ya tidak apa-apa gitu. Jadi tapi menurut saya saat itu yang saya pikirkan bahwa saya sudah terlalu banyak berbuat maksiat, saya sudah terlalu banyak berbuat salah di masa lalu. Lalu kemudian datang ilmu, dan pada saat itu kesalahan masih saya pegang gitu ya. Kenapa saya tidak berani melepaskan gitu. Jadi saya ingat betul ucapan guru saya, 1000 kesalahan yang telah kamu buat di masa lalu itu akan terhapuskan dengan satu kebaikan. Asal betul-betul kebaikan itu dari hati kita pengen berubah gitu. Jadi akhirnya saya ingat waktu itu Ustadz Ari di Hotel Asri ya. Mungkin Langga waktu itu hadir ketika saya bikin statement di depan. Action apa ketika pengen bebas riba gitu, apa yang kamu mampu lakukan. Waktu itu saya masih punya cicilan bank gitu ya, nggak punya uang dong buat nutup sekaligus, tapi harus ada action, itu yang dikatakan Ustadz Ari. Terus saya besoknya lagi kajian lagi di Sri Kandi, terus ikut lagi di Lariba, makin tertampar akhirnya ini harus saya lepasin. Dari situ mulai saya harus lebih berbangga naik angkot dibandingkan naik mobil kredit. Itu yang pertama kali akhirnya saya lepas itu mobil gitu. Dan luar biasanya tiap orang yang nanya, jalan aja Bu gitu. Mungkin kalau kita dalam kondisi yang tidak seperti itu mungkin biasa aja ya, tapi ketika kita sudah terbiasa gitu ya naik mobil, ketika ditanya tuh kayaknya aduh gitu. Itu tamparan sekali loh itu. Tapi itulah hebatnya Sri Kandi. Mereka itu menguatkan, tidak meminta saya untuk melepaskan, tapi justru menguatkan tekad niat dalam diri saya. Akhirnya semua itu jadi ringan gitu. Jadi buat saya tidak peduli pandangan orang lain tentang saya cuma mau berubah ke arah yang lebih baik ke depannya. Jadi semua cibiran orang, cemoohan orang, pandangan sinis orang, bullying, saya ngalamin juga bullying gitu ya. Jadi semuanya jadi terasa ringan. Nah, dari step itu kenapa awalnya saya dari 60K, kemudian saya berjalan pesat tanpa riba itu dulu, lalu tergelincir ke riba, dan akhirnya betul dari 60K saya bisa berkembang pesat, lalu jatuh justru karena riba. Dan alhamdulillah Allah tuh teramat sayang sama saya ketika saya diingatkan kembali ke 60K itu. Makasih Langga gitu ya di sini ya. Jadi ketika kamu hanya dengan 60K kamu bisa punya semua gitu. Lalu tergelincir ke riba karena kemewahan nafsu yang tidak bisa saya merasanya saya sudah cukup mampu untuk bisa punya mobil, saya sudah cukup mampu untuk nyicil mobil, Allah tampar gitulah. Kamu tuh belum mampu gitu. Kalau nyicil tuh namanya belum mampu gitu. Aduh mohon maaf gitu ya. Tapi memang saat itu keyakinan saya seperti itu. Allah kasih lagi orang-orang perantaranya Kang Langga ini ya untuk saya masuk ke Lariba dan masuk lagi ke Sri Kandi. Saat itu semua orang protes. Ketika saya memutuskan untuk cut mobil saya, mengembalikan, tidak menjual, tidak oper kredit, saya kembalikan secara sukarela. Kamu itu sangat butuh mobil. Banyak banget orang di sekeliling saya yang berbisnis dengan saya mengatakan, kamu tuh nggak akan bisa apa-apa tanpa mobil itu karena mobilnya yang luar biasa, keluar kota kemana. Kamu tuh nggak akan bisa usaha tanpa mobil itu, tanpa motor. Kamu pikir kemana-mana tuh nggak perlu kendaraan. Jadi saya saat itu sangat down selama 3 bulan, tidak melakukan apapun. Tidak melakukan kegiatan bisnis apapun selain warung seblak. Kenapa itu jadi basic gitu ya. Saya tidak melakukan apapun. Saya iya ya, kemana-mana jalan kaki, kemana-mana naik angkot, susah gitu. Tapi alhamdulillah
inilah kenapa Allah sangat sayang sama saya. Saya dipertemukan dengan HNM waktu itu, diajak Umu Fatma, guru saya di Sri Kandi. Assalamualaikum Umu. Jadi ikut HNM, ini luar biasa ketemu Ustazah Alia dan Ustadz Hisam. Lalu juga beliau tetap tauhid yang di awal dibahas itu, dan akhirnya siap Teteh, karena kasihan sama Teteh ngaliuknya selalu itu. Ya, kita rolling set dulu. Selalu iklannya luar biasa ini. Jadi memang mohon maaf sekali, Teteh bisa ke sana, kita kamera kita pindahkan. Kita berputar, jadi karena memang mengikuti arah bukan arah mata angin, arah matahari. Jadi luar biasa ini Kang Langga ya. Perjuangan Kang Langga yang mungkin akan diceritain dengan tersenyum nanti karena punya tim ya Kang Langga. Ya. Punya kameramen, punya editor, punya semua. Sama penjadwalan deh loh. Nah, sama punya juga manajer. Luar biasa. Jadi, oke, tadi sampai mana? Sampai Sri Kandi. Sampai Ustadz Hisam. Ustadz Hisam. Jadi waktu itu pulang dari Cimalaka tambah lagi ya, karena waktu itu HNM Cimalaka. Oh, Teteh ikut di Cimalaka? Ya. Oh. HNM pertama di Sumedang itu luar biasa, tambah lagi gitu kekuatan saya untuk bahwa saya harus lebih banyak belajar. Terlalu banyak yang saya tidak tahu, terlalu banyak yang saya tidak mengerti, terlalu awam saya dalam masalah agama. Sampai akhirnya ketika yang lain ditanya testimoni hari pertama, ingat saya waktu itu ditanya testimoni, semuanya menjawab begini, Alhamdulillah Ustazah saya bisa tidur tenang, Alhamdulillah Ustazah saya merasa senang, Alhamdulillah Ustazah saya merasa bahwa akhirnya saya kembali ke jalan yang benar. Pokoknya bagus-bagus semua gitu ya. Pas ditanya muridnya testimoninya apa gitu, saya nggak bisa tidur. Jadi beda sendiri. Beda sekali itu Teh. Ketika orang-orang ngerasa saya rasanya adem dengerin ustazah gitu ya, saya rasanya pokoknya testimoninya indah semua gitu ya. Ketika saya justru saya nggak bisa tidur, saya nangis, saya merasa jadi orang yang paling banyak dosa, saya merasa jadi orang yang benar-benar tidak ada sama sekali setitik saja dari garis hidup saya yang bisa saya banggakan di depan Allah gitu. Itu yang bikin saya luar biasa ya. Sampai saat ini mungkin kalau Umi Alia nonton gini, ini justru saya bisa tahan tidak nangis untuk menceritakan hal-hal yang pahit gitu ya. Saya bisa tahan untuk tidak sedih gitu menceritakan hal-hal yang menurut orang lain justru penderitaan, kayak tidak punya uang gitu, atau misalkan dalam keadaan terpuruk, itu sama sekali tidak bisa membuat saya menangis gitu ya. Tapi ketika menceritakan Umi Alia ini, HNM ini, nggak bisa nahan untuk tidak menangis. Karena apa? Karena saya ngerasa ya Allah, 40 tahun usia saya tuh sia-sia gitu. Apapun yang saya dapat, apapun yang saya lakukan itu tidak ada hal yang benar. Ketika saya tahu hal yang benar itu harusnya seperti apa gitu. Jadi yang selalu saya syukuri di HNM itu adalah saya bisa mensyukuri hal sekecil apapun dalam hidup saya gitu. Justru setelah saya di HNM gitu. Saya tidak tahu holistic Nyumi itu seperti apa gitu ya. Perubahan yang benar-benar menyeluruh dalam hidup saya itu seperti apa sebelum saya ketemu HNM. Jadi ketemu Umi Alia, lalu saya juga ikut konseling saat itu. Ternyata ada banyak hal yang salah dalam hidup saya. Dari mindset saya, dari ketauhidan saya, dari segala sesuatu yang pernah saya lakukan gitu. Ini kayaknya kalau saya dikasih Allah 1000 tahun untuk menghapus keburukan 40 tahun saya, rasanya masih belum sanggup gitu untuk membersihkan diri saya yang dulu gitu. Jadi terima kasih untuk Lariba, terima kasih untuk Sri Kandi, terima kasih terutama untuk HNM yang membuat saya berasa bahwa saya harus berbuat baik dan berbuat baik terus. Karena rasanya tidak akan sanggup untuk membersihkan diri saya selama 40 tahun buta terhadap agama. Meskipun saya sejak lahir adalah muslim,
Tapi pengetahuan agama saya sangatlah awam gitu. Jadi saya sekedar sholat, saya sekedar ngaji, saya sekedar taklim gitu ya. Tapi kok tidak ada yang jelek gitu. Bahwa saya ini bangga menjadi muslim, saya harus benar-benar introspeksi diri saya. Setiap langkah yang saya lakukan tuh nggak ada benernya selama 40 tahun itu, setelah sekarang justru gitu. Saya merasa bahwa memang belum terlambat. Allah kasih terus orang-orang positif, Allah kasih terus orang-orang yang luar biasa dalam hidup saya. Ini yang saya minta berdoa setelah HNM itu, ya Allah, saya ingin berubah, saya ingin hijrah ke arah yang lebih baik. Entah bagaimana caramu menghapus masa lalu saya dengan membentangkan masa depan yang luar biasa indah buat saya. Saya tidak tahu seperti apa jalannya, tapi saya yakin jika engkau mendengar doa saya, engkau pasti akan kasih hidayah itu, engkau akan kasih petunjuk, engkau akan kasih satu jalan yang mungkin saya tidak menyadari bahwa itu caramu untuk mengubah saya gitu. Yang luar biasa handphone ini. Jadi saya punya satu handphone dulu yang isinya semua mungkin ada sekitar 1000 kontak. Gitu. Ekstrim loh teh. 1000 kontak karena saya tukang ulin. Jadi teman kongkow ada, teman jalan ada, teman bisnis banyak, teman semua teman di situ ada. Dan saat itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba HP saya mati. Udah nomor saya mati. WA saya mati, dan semua itu nggak bisa diperbaiki. Saya sampai ke gerai kemana, karena itu inilah bisnis saya di sini, ini teman saya di sini, semuanya nggak bisa sama sekali. Sampai saya datang ke gerai Telkomnya, saya datang ke kontak, ke semuanya sampai saya bawa ke ahli IT, saya tolong HP saya harus hidup lagi gitu. Qadarullah, itulah cara Allah. Setelah sekian lama saya evaluasi diri, 1 minggu kurang lebih 1-2 minggu saya tidak pegang HP. Saya lost kontak dengan semua teman, karena teman di situ teman gitu ya, dengan berbagai kalangan, dengan berbagai latar belakang. Lalu saya berpikir, saya konsultasi terus sama Umi, kenapa saya begini? Ketika saya hijrah, justru teman-teman bisnis saya di situ semua saya kehilangan kontak. Umi cuma mengatakan pada saya bahwa Allah sedang menuntun Teteh untuk berhalwat dengannya, untuk meninggalkan urusan dunia apapun bentuknya, lalu pergunakan itu gitu dengan sebaik-baiknya. Nanti Allah akan tunjukkan lagi bahwa apa sebenarnya yang Teteh cari saat ini gitu. Lalu saya simpan semua unek-unek saya sudah tidak lagi memperdulikan bisnis saya sudah tidak lagi memperdulikan teman-teman yang harus saya cari kontaknya. Saya juga nggak pasang SW apapun di HP baru saya. Lalu saya terus mengaji, konseling terus sama Umi, sampai pada satu titik pikiran saya merasakan inilah hidayah Allah yang sesungguhnya. Allah ingin menghapus seluruh masa lalu saya, kontak saya dengan orang-orang yang mungkin kurang bermanfaat untuk saya, dan isi lembaran baru gitu. Jadi ketika saat itu kesadaran saya sampai di titik itu, baru saya beli HP baru. Saya isi benar-benar kontak yang ada saat ini adalah kontak orang-orang baru, dan orang-orang lama yang memang betul-betul memang betul-betul orang yang bermanfaat gitu ya. Maksudnya bermanfaat tuh orang-orang baik, orang-orang yang memang tidak akan mungkin ngajak saya kemana atau gimana. Dan itu luar biasa, Allah kasih semuanya dengan serba cepat kalau menurut saya gitu ya. Jadi kontak yang tersimpan tuh benar-benar dengan bisnis baru. Mungkin yang nggak tahu ya, teman-teman bisnis kita mungkin di Lariba, di Sri Kandi ya, atau teman-teman yang baru tuh mereka lebih paham bagaimana berbisnis menurut syariah, dan itu semuanya baru mengisi handphone saya gitu. Jadi luar biasa.
Allah itu selalu menunjukkan kasih sayangnya itu dengan cara-cara yang mungkin tidak kita pahami awalnya. Nggak logis loh gitu. Nggak logis gitu. Jadi, tapi ketika kita mau belajar dan belajar, terus menghimpun diri dalam komunitas yang benar, yang baik, yang positif, gitu Allah akan terus menunjukkan jalannya. Dan Masya Allah, saya ditemukan dengan orang-orang pebisnis yang luar biasa, yang benar-benar mereka meyakini tanpa riba kita bisa, seperti yang kita pelajari kemarin ya. Akhirnya mindset saya terus menerus memperbaiki diri itu saja terus dalam pikiran saya, bagaimana caranya saya terus memperbaiki diri, melupakan masa lalu yang mungkin tidak etis juga kalau dibicarakan di sini ya, karena di sini saya cuma mau sharing hal positif gitu. Apapun yang pernah saya lakukan di masa lalu, semuanya sudah Allah hapuskan gitu ya. Saya tinggal berjuang. Kalau kata teman saya ada nih, salah satu dosen UPI yang tidak mau saya sebutkan namanya ya, yang selalu bilang, maneh cenah kudu kokosehan kokosodan gitu ya, untuk menggapai ridho Allah, karena maksiat yang sudah kamu lakukan terlalu banyak gitu. Jadi sama seperti saya yang akan terus berjuang untuk memperbaiki hidup kita di masa depan, sudah tidak perlu melihat masa lalu. Dan satu hal yang perlu kamu ingat di masa lalu itu adalah titik balik kamu, kenapa bisa sampai saat seperti ini, bukan hal yang negatifnya. Kenapa 60K selalu saya bawa gitu, jadikan kekuatan gitu ya, karena memang itulah, ketika hanya dengan 60K dan modal bismillah, yakin Allah kasih jalan, itu kita step by step bisa berubah menjadi lebih baik.